Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat planter kelapa sawit dimanapun Anda berada. Selamat datang di Latif Hidayat Channel. Salam pertanian. Kali ini saya akan membahas tentang pruning kelapa sawit dan manfaat dan tata laksana di perkebunan kelapa sawit. Pruning kelapa sawit atau lebih dikenal dengan pemangkasan pelepah daun adalah hal yang sangat penting dilakukan di perkebunan kelapa sawit. Pohon kelapa sawit yang tidak dipruning alias kelapa sawit gondrong akan menurunkan tingkat produksi dan dapat menyulitkan pemanenan TBS sawit. Sehingga perlu dilakukan pemangkasan pelepah daun secara berkala. Pruning atau pemangkasan pelepah-pelepah kelapa sawit yang sudah tua dan tidak lagi bermanfaat bertujuan agar unsur hara yang diserap pohon kelapa sawit dari tanah tidak terbuang sia-sia. Pelepah kelapa sawit yang tidak lagi produktif masih mengambil sebagian nutrisi pupuk yang diberikan. Ketika daun berfotosintesis mengolah makanan, maka pelepah mati mendapat sebagian nutrisi tersebut. Nutrisi tadi terdistribusi ke buah kelapa sawit sehingga buahnya menjadi besar dan lebat, dan tentunya berpengaruh pada penggunaan pupuk menjadi lebih efisien. Hal yang perlu diperhitungkan adalah pruning kelapa sawit akan mengurangi jumlah pelepah yang secara otomatis mengurangi daun. Maka pruning akan mengurangi tingkat fotosintesis. Dilemanya adalah ketika pelepah sudah berkurang, maka tingkat pemasaan unsur hara itu berkurang dan berdampak serius jika dilakukan dengan secara yang salah atau over pruning. Maka dari itu perlu diperhitungkan tingkat keseimbangan pelepah yang perlu dibuang agar tanaman tidak terganggu pertumbuhannya akibat pemangkasan yang terlalu banyak. Adapun manfaat pruning kelapa sawit diantaranya: yang pertama, sahabat tani, memudahkan pemanen saat mengambil buah dari ketiak pelepah kelapa sawit. Dan untuk yang kedua, mengurangi resiko buah tinggal tersangkut di ketiak pelepah losses. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan tanaman, sanitasi agar tidak didatangi hama dan penyakit. Dan untuk yang keempat, memudahkan pengamatan buah matang saat akan panen dan menghitung buah atau sensus. Dan yang kelima, melancarkan proses penyerbukan perkawinan secara alami. Dan yang keenam, memudahkan pemupukan, pembersihan piringan sawit dan pengutipan brondol. Dan untuk yang ketujuh, membuang pelepah tidak produktif agar sebagian nutrisi tidak terbuang sia-sia. Dan yang ke-8, memaksimalkan penggunaan unsur hara tanah dan pemupukan. Dan yang berikutnya adalah teknis pelaksanaan pruning kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki 8 pelepah pada setiap ruas yang membentuk spiral. Pelepah termuda berada pada bagian pucuk dan yang tertua berada pada spiral yang terbawah. Jika dihitung, maka ada 1 pelepah pada pucuk atau lebih dari 8 pelepah di bawahnya, sehingga total pelepah ada 9.
Pelepah-pelepah baru lebih cepat tumbuhnya pada tanaman sawit muda. Proses generatif masih tinggi, sehingga tidak dibenarkan untuk melakukan pruning pada fase ini atau pada fase sawit TBM. Jika dilakukan, maka dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang tanaman sawit ke depannya. Pruning pada fase tanaman muda hanya diperbolehkan untuk tujuan sanitasi. Pruning sanitasi dilakukan untuk membuang pelepah yang tua atau yang kering atau yang mati. Dan untuk teknik pruning kelapa sawit, yang pertama, pemangkasan pelepah dilakukan secara serapat mungkin dengan batang pohon. Selain mengurangi losses, ini bertujuan agar brondolan tidak tersangkut pada sisa potongan pelepah. Sisa brondolan yang tertinggal pada ketiak pelepah bisa mengalami pembusukan dan mengundang hama penyakit seperti hama kumbang kelapa. Pruning pelepah tidak boleh melukai batang pohon. Dan untuk yang kedua, lakukan pemangkasan mengikuti alur pohon kelapa sawit. Jika arah pelepah ke sebelah kanan, maka lakukan pruning dari sebelah kiri. Ini bertujuan agar tidak tertimpa pelepah dan mengakibatkan cedera. Dan untuk teknik pruning kelapa sawit yang ketiga, untuk pohon kelapa sawit muda tidak dibenarkan pakai kampak. Sebaiknya menggunakan dodos. Jika tanaman sudah tinggi, bisa dilakukan dengan menggunakan egrek yang bisa digunakan saat panen sawit. Dan yang berikutnya, teknis pelaksanaan pruning kelapa sawit. Yang keempat, pelepah yang telah dipotong dikumpulkan dan dirumpuk di gawangan mati. Bisa dengan menerapkan rumpukan berbentuk U. Tidak dibenarkan membuang sisa pelepah ke parit. Pelepah sisa pruning dapat memberikan unsur hara dan menjaga kelembapan tanah, sehingga pertumbuhan akar menjadi lebih baik. Dan untuk teknis pelaksanaan pruning kelapa sawit, aturan Songgo. Aturan Songgo, jumlah pelepah yang optimal pada pokok kelapa sawit adalah minimal 56 sampai 64 pelepah. Perlu diperhatikan bahwa jumlah ini harus tetap dijaga agar proses fotosintesis pada tanaman tetap optimal. Apa yang dimaksud dengan Songgo 1 dan Songgo 2 dan Songgo 3? Songgo artinya jumlah pelepah yang menyangga atau menopang buah kelapa sawit. Dengan menggunakan aturan Songgo, maka ditetapkan pelepah yang menopang berjumlah 8 buah atau Songgo 1. Didefinisikan sebagai satu baris spiral di bawah buah. Dan untuk Songgo 2 artinya 2 baris spiral atau 16 pelepah. Dan untuk Songgo 3 artinya 3 baris spiral atau 32 pelepah. Pemanenan perlu memahami bahwa aturan ini harus dipahami dengan baik agar ketika menurunkan buah tidak asal potong pelepah atau over pruning. Jika aturan Songgo diterapkan dengan baik, maka sistem curi buah bisa dilakukan. Curi buah artinya menurunkan buah tanpa memotong pelepah di bawahnya.
Songgo 3 diterapkan pada tanaman berusia muda di antara umur 3-4 tahun. Dan untuk Songgo 2 pada tanaman berusia sekitar 5-8 tahun. Dan untuk Songgo 1 pada tanaman yang sudah tinggi di atas 9 tahun, tidak dibenarkan melakukan pruning pada tanaman sakit. Definisi: cukup lakukan pruning hanya membuang pelepah kering atau mati saja. Selalu bertahankan jumlah pelepah yang ideal, yaitu sekitar 56-64 pelepah. Dan untuk berikutnya adalah jenis dan waktu pelaksanaan pruning. Kegiatan pruning dilakukan pertama kali bersamaan dengan waktu kastrasi. Kastrasi merupakan pembuangan bunga dan buah awal atau buah pasir saat tanaman masih belajar menghasilkan. Fungsi sanitasi: pelaksanaan pruning dengan hanya membuang pelepah yang kering atau mati saja dilakukan saat tanaman menginjak usia sekitar 17-19 bulan. Pruning sanitasi dilakukan terus sampai tanaman berusia 4 tahun. Dan yang berikutnya, jenis dan waktu pelaksanaan pruning. Pruning normal: tanaman berusia 4 tahun sudah bisa dilakukan pruning dengan ketentuan 48-56 pelepah per pohon atau 2-3 pelepah di bawah tandan buah. Pelepah mati tetap dibuang sanitasi, dan ini terus dilakukan sehingga sawit berumur 5-7 tahun. Memasuki usia 8-15 tahun, pelepah dikurangi menjadi hingga sekitar 40-48 pelepah atau 1 atau 2 pelepah di bawah tandan buah. Di atas usia 15 tahun tetap dijaga hingga setidaknya 40 pelepah per tanaman atau 1 pelepah di bawah tandan buah. Di samping dilakukan pemangkasan sambil membuang tanaman liar, pakis, dan sekaligus membuang buah abnormal dan busuk. Dan yang berikutnya, jenis dan waktu pelaksanaan pruning. Waktu pelaksanaan pruning bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pruning progresif. Pruning dilakukan setiap saat, yaitu saat melakukan panen. Petugas melakukan pemangkasan pelepah sambil menjaga jumlah pelepah ideal. Ini sangat efektif dilakukan karena membuat tanaman tidak stres karena pemangkasan dilakukan sedikit demi sedikit. Di samping itu dapat mengurangi biaya pemeliharaan. Pelaksanaan pruning progresif dapat dilakukan dengan sistem rotasi, di mana pekerja langsung melakukan pruning setiap sebulan atau 2 bulan sekali. Perlu dilakukan pengawasan mandor atau tanaman yang mulai berbunga. Pruning korektif dilakukan per 6 bulan atau setahun sekali dengan pengawasan mandor. Ini bertujuan untuk menyeragamkan kondisi lapangan di mana terjadi kelebihan pruning, over pruning, dan terjadi kelebihan pruning, over pruning, dan kekurangan pruning atau under pruning. Pruning korektif dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor,
kondisi yang diakibatkan kekurangan tenaga karyawan, ketidakmerataan pembagian ancak dan besaran upah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sobat planter kelapa sawit. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan bagikan ke sahabat planter kelapa sawit yang lainnya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah melihat video channel ini sampai selesai. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.